Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Al-Kasbu al-Mahmudu. Bab menjelaskan tentang pekerjaan yang baik. Warada fil hadits yanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah datang hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talabad dunya halalan mukathiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Man talabaha istighfafan 'anil mas'alati wa siyanatan li nafsi jaa yaumal qiyamati kal qamari lailatal badri. Artinya, barang siapa yang mencari harta dunia yang halal dengan tujuan sebatas untuk menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga dengan banyaknya harta yang dia punya, maka kelak dia akan menjumpai Allah, sedangkan Allah murka kepadanya. Dan siapa yang mencari harta dunia yang halal tersebut karena menjaga dirinya dari meminta-minta, lalu menjaga kehormatan dirinya, maka kelak dia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan bersinar terang bagaikan rembulan di malam purnama. Dari hadis ini dapat kita petik satu kesimpulan bahwa mencari harta yang halal saja masih belum cukup. Artinya perlulah dilandasi dengan niat yang baik. Apabila kita dalam bekerja niatnya cuma sebatas untuk numpuk-numpuk harta, berbangga-bangga dengan banyaknya harta yang kita punya, maka hal ini justru akan menyebabkan datangnya murkanya Allah kelak. Akan tetapi ketika kita mencari harta dunia yang halal tersebut, tujuannya supaya kita tidak meminta-minta, tujuannya untuk menjaga harga diri kita, maka kelak kita akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan yang begitu istimewa, bersinar terang bagaikan rembulan di malam purnama. Fa idza aradta an ta'tiya suqaka aw syai'an min umuri ma'asyik ka san'ah aw hirfah aw ghairi dzalik fanwi bihi talabal halal. Apabila engkau hendak pergi bekerja, entah profesimu sebagai pedagang, profesimu sebagai pengrajin, profesimu sebagai petani, profesimu sebagai pegawai, profesimu sebagai buruh atau yang lainnya, maka pertama, niatkan bahwa kita hendak mencari harta yang halal. Wal ittiba' li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, niat untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Karena beliau meskipun adalah sosok pemimpin besar, beliau tidak pernah abai dengan tanggung jawabnya untuk mencukupi nafkah keluarganya. Wa'ifata nafsik. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk menjaga kehormatan diri kita. Wasa'ya ala ayalik. Kemudian yang keempat, niatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Wal istirna'a 'anin nasi. Kelima, niatkan supaya kita tidak bergantung kepada orang lain. Wa ta'attufa 'alal akhi wal jar. Yang keenam, niatkan agar kita dapat berbuat kebaikan terhadap saudara dan tetangga. Minimal jika kita memiliki kecukupan dalam hal nafkah, setidaknya tetangga dan saudara tidak ikut repot. Justru sebaliknya, kita bisa berbagi kemanfaatan dengan orang yang ada di sekitar kita. Wa ada az-zakati wa kulli haqqin wajibin. Yang ketujuh, niatkan supaya kita dapat menunaikan kewajiban zakat serta kewajiban-kewajiban yang lain sebagai seorang muslim. Ithamratu dzalika antalqallaha azza wa jalla wa wajhuka kal qamari lailatal badri. Karena hasil daripada semua itu, ketika kita berniat dengan niat yang baik dalam bekerja, maka kelak kita akan menjumpai Allah dalam keadaan wajah kita
bersinar terang bagaikan rembulan di malam purnama. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal halala isti'fafan 'anil mas'alati wa kadza 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallaha wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Artinya, barang siapa yang mencari harta halal karena menjaga harga dirinya dari meminta-minta, kemudian sebagai tanggung jawab atas keluarganya, lalu karena ingin berbelas kasih terhadap tetangga, maka Allah kelak akan berjumpa dengannya, atau dia kelak akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya bersinar terang bak rembulan di malam purnama. Wanwi aidon al-wara'a fi tijaratika wa antada'a kulla ribhin wa kasbin yu'riduka lima yakrahullahu ta'ala walau kanat ad-dunya kullaha. Dan niatkan untuk tetap bersifat wirai dalam pekerjaan yang kau lakukan. Dan hendaknya engkau meninggalkan setiap keuntungan, setiap usaha yang dapat mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun keuntungan yang ditawarkan kepadamu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama adalah dunia dan seluruh isinya. Maka jangan pernah engkau gadaikan akhiratmu yang bersifat kekal hanya untuk dunia yang sifatnya sementara. Wa tanwi al-ikhlaso fi tijaratika wa amalika wa nusha liman tashtari minhu aw man tu'amiluhu. Lalu berniatlah ikhlas dalam usaha pekerjaan yang kau lakukan. Lalu sempatkan pula untuk menyampaikan nilai-nilai kebajikan kepada orang yang engkau bertransaksi dengannya. Wa tanwi aunal muslimi ba'amalika wa tijaratika wa annahu mata ista'ana bijahika au bimalika au bi'ilmika au bi ghairi dzalik a'intahu mata qadarta 'ala dzalik. Dan niatkan untuk dapat membantu saudaramu sesama muslim dengan pekerjaan dan usaha yang engkau lakukan. Ketika datang kepadamu saudaramu seagama meminta bantuan pertolonganmu, baik dengan pangkatmu, hartamu, atau ilmumu, atau yang lainnya, maka bantulah ia selagi engkau mampu dan kuasa untuk membantu. Wa antadhkurallaha ta'ala fi suqika wa amalika muhtasiban faqad jaa fil hadithi dzakirullahi fil ghafilina bimanzilatis sabiri fil ghazin. Lalu usahakan untuk engkau senantiasa tetap ingat Allah di tempat bekerjamu dengan semata-mata karena mengharapkan karunia dan pahala darinya. Karena sungguh Rasul telah bersabda, orang yang mengingat Allah di tengah banyaknya orang yang lalai, ia menempati kedudukan orang yang mampu bersabar ketika berada di medan perang. Demikianlah kajian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya dalam hal menjaga niat kita dalam bekerja, sehingganya kita kelak akan memperoleh karunia yang kita damba-dambakan sebagai seorang muslim, yakni perjumpaan dengan sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang teramat sangat mulia, wajah bersinar terang bagaikan rembulan di malam purnama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.